Di sini saya akan jelaskan tentang bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Rosidi mendefinisikan konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk dapat memuaskan kebutuhan manusiawi. Sedangkan menurut Sukuyati, konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang ditujukan langsung untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan pendapat tersebut, maka konsumsi adalah kegiatan dalam memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perilaku konsumsi juga memiliki pengertian sebagai perilaku seorang konsumen baik secara individu atau masyarakat luas untuk melakukan tindak konsumsi yang selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Dalam makroekonomi, konsumsi masyarakat itu secara agregat atau keseluruhan. Adapun beberapa pendekatan hipotesis dapat menjawab mengenai pola perilaku konsumsi masyarakat tersebut. Masing-masing hipotesis tersebut dapat berlaku secara sebagian atau dapat juga terjadi secara bersamaan. Hal itu terjadi dikarenakan beberapa hal seperti adanya pandemi COVID-19 yang telah terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan pendapatan masyarakat. Adanya wabah tersebut sangat berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat secara drastis di Indonesia, khususnya para pedagang. Akan tetapi, tidak semua pedagang terdampak dengan adanya COVID ini. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa saja sih pendekatan teori konsumsi? Yang kedua, bagaimana pola konsumsi pedagang jus di Jember dan di luar Jember? Yang ketiga, apakah jenis kelamin, umur, modal, pendapatan berpengaruh terhadap pola konsumsi pedagang jus di wilayah Jember dan di luar Jember? Dan yang terakhir adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pendekatan-pendekatan teori konsumsi. Yang kedua, mengidentifikasi pola konsumsi pedagang jus di Jember dan di luar Jember. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh jenis kelamin, umur, modal, pendapatan terhadap pola konsumsi pedagang jus di wilayah Jember dan di luar Jember. Landasan teori. Sebelumnya, konsumsi sendiri itu memiliki arti sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh individu ataupun rumah tangga untuk pembelanjaan serta penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan juga untuk mendapatkan kepuasan. Dalam makroekonomi, terdapat hipotesis mengenai teori konsumsi yang selalu berkembang, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Keynes Consumption Model. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walau tingkat pendapatan sama dengan 0 atau autonomous consumption. Dengan rumus C sama dengan A plus DY, di mana C sama dengan itu konsumsi, A autonomous consumption, B marginal propensity to consume, dan Y pendapatan disposable. Keynes membuat 3 asumsi mengenai teori konsumsi. Yang pertama yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume. Asumsi ini menjelaskan bahwa pada saat pendapatan seseorang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula konsumsi dan tabungannya. Tambahan konsumsi tidak akan lebih besar dari tambahan pendapatan disposable, sehingga MPC tidak lebih dari 1 dan juga tidak kurang dari 0. Untuk asumsi yang kedua yaitu kecenderungan mengonsumsi rata-rata atau average propensity to consume, turun ketika pendapatan naik. Dan yang ketiga yaitu pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan penting. Pengaruh tingkat bunga terhadap konsumsi hanya sebatas teori saja. Sebenarnya fungsi konsumsi Keynes tidak melalui titik 0 atau titik origin, tetapi melalui titik A atau autonomous consumption. Untuk teori yang kedua yaitu permanent income hypothesis. M. Friedman menjelaskan perilaku konsumsi dengan menggunakan hipotesis pendapatan permanen. Pendapatan masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan permanen dan juga pendapatan sementara. Di mana pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan orang untuk terus bertambah di masa depan, atau pendapatan yang terdiri dari pendapatan periode lalu ditambah dengan virtual income atau pendapatan secara tiba-tiba yang diyakini akan menjadi bagian dari pendapatan permanen. Koefisien adaptasi dari permanent income hypothesis atau G yaitu 0 lebih kecil dari G dan lebih kecil dari 1. Semakin yakin virtual income, maka koefisien adaptasi atau G mendekati 1. Pendapatan sementara adalah bagian pendapatan yang tidak diharapkan terus bertahan. Menurut Friedman, konsumsi seharusnya bergantung pada pendapatan permanen, karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk melancarkan konsumsi dalam menanggapi perubahan pendapatan sementara. Dengan artian, Y sama dengan YP plus YT, dengan keterangan Y sama dengan pendapatan, YP sama dengan pendapatan permanen, YT itu pendapatan sementara. Jadi, fungsi konsumsi dapat dituliskan sebagai C sama dengan BY. Life cycle hypothesis atau hipotesis hidup hidup. Teori ini menjelaskan bahwa seorang individu tidak akan menaikkan konsumsinya meskipun pendapatan dari individu tersebut meningkat. Jadi, individu tersebut akan tetap menyamakan pendapatannya meskipun pendapatannya bertambah. Pola konsumsi yang dilakukan oleh individu ini sudah direncanakan atau di-planning seumur hidupnya. Saat pendapatannya tinggi, dia akan menabungnya, dan saat pendapatannya rendah, dia akan menggunakan tabungannya dengan seperlunya saja. Lalu, pada relative income hypothesis atau hipotesis pendapatan relatif. Teori ini menjelaskan bahwa seorang individu yang melakukan teori ini dipengaruhi oleh keadaan penyesuaian diri. Jika pendapatan dari individu tersebut naik, maka konsumsinya tidak langsung ikut naik karena membutuhkan penyesuaian diri terlebih dahulu.
Individu yang melakukan teori ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang pertama, psychological shock, yaitu shock dalam psikologinya, dan yang kedua yaitu culture lag, atau ketimpangan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Gambaran umum penelitian. Penelitian dilakukan di beberapa daerah yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Malang. Yang pertama, Kabupaten Jember. Terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur, lokasinya sangat strategis karena dilalui jalan arteri primer Surabaya-Banyuwangi. Penyumbang ekonomi di Kabupaten Jember masih didominasi oleh kategori pertanian. Pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Jember bisa dibilang cukup standar. Dapat diketahui UMR dari Kabupaten Jember senilai 2,3 juta pada tahun 2022. Sedangkan untuk harga barang-barang yang diperdagangkan masih tergolong cukup murah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Yang kedua, Kabupaten Banyuwangi. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, merupakan daerah otonom yang memiliki andil dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui pencapaian pembangunan daerah. Keberhasilan akan pembangunan nasional yang juga didukung dari keberhasilan pembangunan daerah menjadi sangat penting bagi setiap pemerintah daerah termasuk Kabupaten Banyuwangi untuk selalu mendorong laju pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik, seperti pembangunan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan menjadikan masyarakat semakin sejahtera. Yang ketiga, Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah Provinsi Jawa Timur di bagian timur. Kabupaten Lumajang memiliki potensi di antaranya sektor pertanian dengan komoditas andalan padi. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan padi di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Lumajang tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Jember. UMK di kabupaten ini mencapai 2 juta pada tahun 2022, sedangkan untuk barang-barang yang diperdagangkan tergolong cukup murah sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki 21 kecamatan yang mencakup 302 desa dan 4 kelurahan. Sektor pertanian Kabupaten Jombang menyumbang 38,16% total PDRB Kabupaten Jombang. Setelah sektor pertanian, sektor perdagangan menyumbang PRBB, kabupaten terbesar kedua setelah pertanian. Kabupaten Jombang memiliki 17 pasar umum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Upah minimum Kabupaten Jombang yaitu sebesar Rp2.654.095. UMK Jombang ini naik 200.000 dari sebelumnya. Selanjutnya ada Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 kecamatan yang dibagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Kabupaten Malang kaya akan potensinya, diantaranya dari pertanian, perkebunan, dan juga dikenal potensi dengan objek-objek wisata. UMK di Kabupaten Malang mencapai Rp398.275 pada tahun 2022 kemarin. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah pedagang yang tersebar dari Jember, Banyuwangi, Jombang, Malang, dan Lumajang. Sasaran dari penelitian ini adalah pedagang jus buah yang memiliki banyak varian jenis buah. Para pedagang jus ini menjual dagangannya di toko secara offline. Selanjutnya ada analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dan wawancara kepada 54 pedagang tersebut dari Jember, Banyuwangi, Jombang, Malang, dan Lumajang. Analisis deskriptif ini diteliti meliputi jumlah responden berdasarkan usia, pendapatan rata-rata per bulan, tingkat pendapatan terhadap konsumsi per bulan, dan jumlah tanggungan. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik responden. Yang pertama yaitu jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, dari hasil penyebaran kuesioner kepada para pedagang jus buah diperoleh jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pedagang. Nah, jumlah responden yang menjadi objek penelitian berjumlah 54 orang yang terdiri dari 50 orang atau 85% pedagang yang berjenis kelamin perempuan dan 4 orang atau 15% pedagang berjenis kelamin laki-laki atau jumlah perbandingan antara laki-laki dengan perempuan yaitu 3:17, di mana jumlah perempuan itu lebih mayoritas. Yang selanjutnya yaitu jumlah responden berdasarkan usia. Usia dari responden berkisar antara kurang dari 20 tahun, 20 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, dan lebih dari 50 tahun. Berdasarkan pada diagram usia responden paling banyak itu usia 20 sampai dengan 30 tahun. Dengan jumlah responden sebanyak 23 orang atau 42%. Nah, kemudian untuk usia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 16 orang atau 30%, dan untuk 41 sampai 50 tahun sebanyak 9 orang atau 17%. Untuk usia yang lebih dari 50 tahun sebanyak 6 orang atau 11%. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa keresponden pedagang didominasi oleh pada rentang usia 20 sampai dengan 30 tahun. Yang selanjutnya yaitu jumlah responden berdasarkan pendapatan rata-rata. Dari kuesioner yang telah disebar, maka dapat diperoleh data keresponden dengan pendapatan rata-rata sebelum dan saat pandemi. Nah, pendapatan dari responden Quizkiss berkisar antara 1 sampai dengan 5 juta, 6 sampai dengan 10 juta, 11 sampai dengan 20 juta, 21 dan 21 sampai dengan 30 juta. Nah, berdasarkan pada tabel, pendapatan responden paling banyak yaitu kisaran antara 6 sampai dengan 10 juta dengan responden sebanyak 21 orang.
atau 43%. Kemudian untuk pendapatan dalam kisaran 1 sampai dengan 5 juta dengan jumlah responden sebanyak 14 orang atau 26%. Nah, selanjutnya pendapatan dalam kisaran 11 sampai 20 juta dengan jumlah 14 orang atau setara dengan 26%. Dan untuk pendapatan responden dalam kisaran 21 sampai dengan 30 juta dengan jumlah 3 orang, ini sangat sedikit atau 5%. Kemudian dari data tersebut menunjukkan bahwa keresponden pendapatan pedagang didominasi pada kisaran 6 sampai dengan 10 juta untuk setiap bulannya. Selanjutnya, jumlah responden berdasarkan tanggungan. Dari hasil kuesioner yang telah kami sebarkan ke para pedagang jus, maka diperoleh data responden yang memiliki tanggungan didominasi oleh 2 tanggungan yang berjumlah 17 orang. Yang tidak memiliki tanggungan pun ada, yang berjumlah 14 orang. Yang memiliki tanggungan 8 orang, yang memiliki 4 tanggungan sebanyak 6 orang, kemudian yang memiliki 4 lebih tanggungan sebanyak 1 orang. Pembuktian selanjutnya, aku akan membahas pembuktian hipotesis teori Keynes. Pedagang jus memiliki perbedaan konsumsi apabila mengalami kenaikan. Dari data yang telah kami peroleh, ada 24,1% pedagang yang tidak mengalami kenaikan. Sedangkan ada 75,9% pedagang jus yang mengalami kenaikan. Dari area Jember pun kami mendapatkan beberapa pedagang jus yang mengalami kenaikan sebanyak 26 orang yang tidak mengalami kenaikan sebanyak 12 orang. Sedangkan pedagang jus daerah luar Jember mengalami kenaikan 15 orang yang tidak hanya 1 orang. Simpulannya, dari teori Keynes menyatakan bahwa variabel pendapatan disposable dan konsumsi memiliki hubungan positif. Ketika pendapatan disposable naik, maka konsumsi naik juga. Pembuktian hipotesis teori konsumsi daur hidup atau life cycle. Berdasarkan data sampel yang telah dikumpulkan, terdapat perbedaan terhadap sumber pendapatan antara pendapatan utama dan pendapatan sampingan. Diagram di samping menunjukkan perbedaan sumber pendapatan utama dan sampingan di area Jember dan di luar Jember. Untuk di area Jember, usaha jus sebagai pendapatan utama terdapat sebanyak 66% atau 25 orang, sedangkan sebagai pendapatan sampingan terdapat sebanyak 34% atau 13 orang. Kemudian untuk area di luar Jember, usaha jus buah sebagai pendapatan utama terdapat sebanyak 56% atau 9 orang, sedangkan yang menjadikan usaha jus buah sebagai pendapatan sampingan terdapat sebanyak 44% atau 7 orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian pedagang jus buah menyisihkan pendapatan sampingannya untuk ditabung karena telah memiliki pendapatan utama. Artinya, hipotesis teori konsumsi life cycle berlaku pada pedagang jus buah. Pembuktian hipotesis teori pendapatan relatif. Berdasarkan data yang telah kami analisis dari pedagang jus buah, hipotesis pendapatan relatif sesuai dengan teori tersebut. Dari diagram di samping dapat diketahui, sebanyak 46,3% pedagang jus akan meminjam uang jika tidak bisa mencukupi konsumsi keluarga dan modal usaha. 38,9% mengambil dari tabungan, 9,4% sudah cukup dalam memenuhi konsumsi keluarga dan modal usaha. 3,8% memilih memiliki usaha lain untuk mencukupi, dan sebanyak 1,9% pedagang akan meminjam dan mengambil uang tabungan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada hipotesis pendapatan relatif terbukti benar berlaku pada sebagian pedagang jus buah, karena dalam jangka pendek konsumsi tidak berubah secara tiba-tiba. Dari yang sudah rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya, tibalah kita di penutup. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, ternyata terdapat 3 hipotesis teori konsumsi yang berlaku dan 1 hipotesis yang berlaku sebagian pada sampel pedagang jus buah. Sementara pada teori Keynes, sebagian besar terbukti pada pola konsumsi para pedagang jus buah. Apabila pendapatan naik, maka sebagian besar pola konsumsi juga ikut naik dan berlaku positif. Lalu pada hipotesis teori pendapatan relatif menyatakan bahwa sebagian pedagang jus buah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan modal usaha akan mengambil tabungan. Kemudian saran dari kelompok kami yaitu, demikian pokok pembahasan yang dapat kami paparkan. Besar harapan kami karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, kami juga menyadari karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar karya tulis ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. It's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy. I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one